Program magang di Jepang dihapus. Dari tahun 2023 kita udah sering banget dengerin isu kalau program magang alias Gino Jishu di Jepang akan dihapus guys ya. Dan pada akhirnya sekarang pemerintah Jepang udah bikin sebuah program baru nih. Memang belum berjalan sih teman-teman. Program ini masih dicoba ya. Namanya adalah Ikse Shuro yang nantinya dia akan menggantikan program magang di Jepang gitu teman-teman ya. Dan memang Gino Jishu ini alias program magang di Jepang ini memang sudah dihapus secara berkala sampai dengan saat ini. Tapi buat teman-teman yang memang udah udah kontrak nih untuk magang di Jepang, itu tuh diizinkan untuk menyelesaikan program magangnya sampai dengan selesai. Seperti itu. Dan nanti kedepannya akan ada Ikse Shuro ini teman-teman. Dan kalau kalian penasaran kenapa sih Kak kok program magang alias Gino Jishu tuh harus ditiadakan? Apa sih alasannya? Kenapa? Gitu kan pastinya banyak nih orang di luar Jepang yang pengen coba magang di Jepang gitu kan. Why kok tidak bisa? Nah berikut Manda udah merangkum 5 alasan kenapa sih pemerintah Jepang meniadakan program magang di Jepang. Alasan yang pertama adalah karena terjadi banyak pelanggaran HAM dalam kasus pemagangan ini loh teman-teman. Pelanggaran HAM-nya itu seperti apa sih Kak? Pelanggaran HAM-nya ini lumayan loh teman-teman. Jadi yang pertama ada beberapa yang tidak membayarkan gajinya kepada para pemagang. Waduh parah banget ya, udah kerja nggak digaji. Yang kedua juga sering terjadi kasus-kasus pelecehan. Selain itu ada juga terjadi pastinya diskriminasi teman-teman. Dan juga jam kerja yang berlebihan gitu. Waduh ini mah namanya sama aja kayak kerja rodi ya teman-teman ya, agak-agak gimana gitu. Sedangkan pemerintah sendiri kan pengennya para pemagang ini tuh merasa aman, nyaman, dan juga mereka dihargai sebagai manusia gitu ya. Jadi ada hal-hal manusia yang bisa diberikan pada para pemagang ini, dan pastinya HAM-nya juga atau hak asasinya juga harus dijunjung tinggi. Pengennya sih pemerintah tuh seperti itu, biarpun pada pelaksanaannya nggak kayak gitu guys. Yang kedua adalah para pemerintah ini itu sebenarnya pengen banget untuk menyalurkan teknologi dan juga keterampilan yang dimiliki oleh negara Jepang kepada para pemagang yang berasal dari luar Jepang, benar nggak sih? Jadi di sini ada ilmu gitu yang bisa ditransfer kepada orang-orang lain ini gitu loh teman-teman. Tapi ternyata pada prakteknya, wah tidak begini. Jadi tidak ada pelatihan yang memadai diterima oleh para pemagang ini guys. Sedangkan kan pemerintah Jepang pengennya biar mereka juga dapat ilmunya gitu loh teman-teman. Tapi ternyata pada faktanya mereka hanya dipaksa untuk kerja, mungkin dengan jam kerja yang berlebihan dan juga nggak dapat ilmu apa-apa. Udah gitu gajinya murah lagi. Wah sedih juga ya. Alasan yang berikutnya teman-teman adalah karena saat ini di Jepang itu memang lagi kekurangan tenaga kerja ya. Jadi sebenarnya harapan pemerintah di sini mereka ini bukan pengen kayak kamu cuma sebatas magang aja, tapi ayo dong jadi memang jadi pekerja gitu di Jepang itu. Jadi tenaga kerja di Jepang kayak gitu. Makanya sekarang pemerintah Jepang tuh lagi merancang program ini guys, program baru yang memungkinkan orang-orang dari luar Jepang untuk datang ke Jepang sebagai pekerja yang diharapkan tuh memiliki keterampilan, kreativitas, pokoknya memberikan sumbangsi untuk negara Jepang sendiri, dimana nanti pasti akan saling memberikan mutualisme juga satu sama lain ya, baik bagi pekerjanya, baik bagi negara Jepangnya sendiri. Itu alasannya guys. Jadi daripada cuma sebatas magang, udah langsung aja jadi pekerja di sana. Itu adalah harapan dari pemerintah Jepangnya sendiri. Berikutnya, poin yang keempat alasannya kenapa program magang ini dihapus adalah karena pemerintah Jepang ini susah banget untuk mengawasi, susah banget buat ngeliatin satu persatu nih perusahaan atau lembaga-lembaga yang emang ngadain magang ini guys. Kebayang dong ada berapa perusahaan di Jepang, ada berapa convenience store di Jepang, dimana mereka tuh buka kesempatan untuk magang gitu ya. Dan dimana kamu udah magang di situ pasti itu menjadi wewenang bosnya lah buat memberikan rules kepada kamu. Nah inilah yang membuat pemerintah Jepang tuh agak tricky. Gimana ya caranya kita bisa mengawasi secara menyeluruh satu persatu peserta magang yang ada di Jepang? Kan nggak bisa ya. Jadi belum ada sistem yang bisa memungkinkan mereka untuk mengecek satu persatu kelayakan yang diterima oleh si peserta magang ini. Nah hal itulah yang membuat pemerintah Jepang tuh sangsilah untuk melanjutkan program magang ini karena susah diawasi guys.
Alasan yang terakhir atau alasan kelima kenapa program magang ini ditiadakan adalah karena sebenarnya pemerintah Jepang ini udah cukup bikin banyak program alternatif sebenarnya untuk menggantikan magang ini. Ya, salah satunya teman-teman tahulah ada Tokutei Gino alias Specified Skill Worker, ya kan? Dimana syaratnya teman-teman cukup memiliki sertifikat N4 dan juga sertifikat skill yang kamu sedang jalani sekarang tuh bidangnya apa sih? Itu syaratnya untuk bisa mengikuti program Tokutei Gino. Dan udah Manda mention juga di awal program baru yang dibuat oleh pemerintah Jepang nih untuk menggantikan program magang, namanya adalah Ikse Shuro, yang sekarang memang belum benar-benar dilaksanakan tapi sedang dikembangkan ya teman-teman. So apa sih yang bikin Ikse Shuro ini beda gitu sama magang? Kenapa magang ditiadakan dan langsung bikin program baru namanya Ikse Shuro? Coba kita bedah dulu dari namanya ya. Memang belum ada sih nama resminya dalam bahasa Inggris. Kan kalau Tokutei Gino nama resminya adalah Specified Skill Worker gitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau Ikse Shuro-nya belum ada. Tapi kalau Manda bisa artiin dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pelatihan ketenaga kerjaan. Itu teman-teman artinya. Berbeda dengan program magang, dimana kalau program magang itu katanya sih tujuannya untuk mentransfer ilmu dari Jepang untuk negara asing gitu ya, dan juga untuk melatih gitu kan supaya lebih terampil. Nah beda nih, kalau Ikuse Shuro ini nggak cuman mentransfer ilmu dan melatih saja, tapi di sini ada program developmentnya juga, ada skill development, self developmentnya juga. Jadi nanti para pekerja ini tuh bakalan bener-bener lebih siap buat jadi tenaga kerja di Jepang gitu loh teman-teman. Kan kalau magang ya udah lu cuman sebatas magang doang gitu ya. Anda sekalian cuman sebatas magang doang. Tapi kalau misalkan udah ikutan Ikse Shuro ini, nanti kalian bisa langsung ikutan program-program lainnya juga guys, kayak misalnya Tokutei Gino. Jadi ini disiapkan dulu di si Ikse Shuro-nya ini. Ya itulah sesuai dengan harapannya dari pemerintah Jepang ya teman-teman, karena kalian tahu sendiri sekarang kan diagram di Jepang tuh terbalik ya teman-teman, seperti segitiga terbalik, dimana di sini orang tua banyak banget tapi angka kelahiran tuh sangat rendah, dan itu pasti berpengaruh dong jumlah tenaga kerja alias anak muda di Jepang juga semakin menurun. That's why itulah kenapa pemerintah Jepang tuh pengen menarik banyak tenaga kerja dari luar Jepang, salah satunya juga untuk tetap bisa menjalankan ya pastinya perekonomian negara Jepang itu sendiri sebagai tenaga kerja guys, seperti itu. Nah, jadi nanti alurnya itu adalah teman-teman misalnya ikutan program nih ya, Ikse Shuro ini, itu tuh selama 1 sampai dengan 3 tahun. Setelah itu nanti kalian bisa upgrade lagi visanya ya ke visa Tokutei Gino atau Specified Skill Worker. Jadi sebenarnya memang program Ikse Shuro ini adalah untuk menyiapkan kalian dulu, untuk melatih kalian dulu. Jadi ketika self skill sudah terbentuk, self developmentnya udah jadi, udah terampil, udah jagoan, baru deh kalian upgrade visa ke Tokutei Gino. Jadi alurnya seperti itu. Memang program ini seperti yang aku bilang di awal, program itu baru diimplementasikan lah, masih dalam tahap penyempurnaan atau masih disempurnakan juga nih oleh si pemerintah Jepangnya. Ya kita berharap aja semoga nanti program ini memang jadi program yang unggul ya, alias program yang bisa diandalkan oleh kita semua yang ada di luar Jepang, khususnya di Indonesia, bisa ikutan program Ikse Shuro ini dan bisa kerja di Jepang dengan layak dan pastinya dengan lebih lebih bermutu ya, dan memberikan sumbangsih lebih buat Jepangnya, dan kitanya sendiri juga jadi lebih banyak belajar dan ada self developmentnya di kitanya sendiri kayak gitu teman-teman. Nah jadi buat kalian mungkin yang masih pengen nanya seputar Ikse Shuro atau program magang, mungkin cuman itu sih info-info yang aku dapetin. Tapi next kalau ada info lagi aku bakal share lagi sama kalian. Kalau masih ada pertanyaan boleh tanyain sama aku di kolom komentar, boleh banget guys. Dan buat kalian-kalian nih yang memang masih nih pengen banget aku Kak kerja di Jepang tuh pengen banget. Nah buat yang punya cita-cita untuk bekerja di Jepang, boleh ya dong. Boleh banget teman-teman. Tapi nggak mati kok, tenang aja. Boleh banget. Tapi di sini kalian harus benar-benar aware. Maksudnya aware di sini apa? Kalian harus kritis banget. Jadi ada 5W1H yang harus selalu kalian pertanyakan dalam diri kalian. Kalian mau kerja apa sih? Kalian kerja untuk apa? Untuk siapa sih? Kerjanya di mana sih? Kerjanya bagaimana sih? Dan
Gimana caranya mencapai tujuan kamu untuk bekerja itu? Oke, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kalau kamu udah prepare dari awal itu tuh harusnya bisa terjawab gitu. Dan buat teman-teman yang masih ngawang, oke, mending dipersiapkan lagi dari sekarang ya guys ya. Kalau misalkan mau dibantu belajar sama kita, juga boleh banget aku ajarin kamu sampai kamu bisa ya guys. Oke, terima kasih teman-teman, itu mungkin info-info yang bisa aku share untuk kali ini. Kita bertemu lagi di next video. Mata nih.